Komunitas Belajar Sekolah di SMP Negeri 3 Obeturi Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmatnya kita dikumpulkan di malam ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita memasuki acara ini, adapun pimpinan acaranya. Yang pertama, pembukaan waktu secara bicara. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Negeri 3 Obeturi Satu Bule atau yang mewakili. Yang ketiga, pemaparan tentang tindakan kegiatan PDK PDOK. Yang keempat, usul dan saran. Dan yang kelima, penutup. Kita masuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang ada yang mewakili. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Franciscus Galawika yang telah bersedia mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru PDOK. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang berkenan hadir. Juga yang saya banggakan pengurus OSIS SMP Negeri 3 Obeturi Satu. Puji syukur kita lakukan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat kasih dan berkahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya sebagai alumni kurikulum SMP Negeri 3 Obeturi Satu Bule yang telah diberikan mandat oleh Bapak Kepala Sekolah untuk membawakan sambutan pada kegiatan kali ini. Kegiatan kali ini adalah pemaparan rencana tindak lanjut yang merupakan rangkaian kegiatan dari pengembangan kompetensi guru PDOK se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengembangan kompetensi guru PDOK se-Provinsi Nusa Tenggara Timur ini telah diikuti oleh Bapak Franciscus Galawika selama bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2024 ini. Apresiasi sebesar-besarnya saya berikan kepada Bapak Franciscus karena telah mengembangkan diri secara aktif dan secara bersama dalam komunitas ini yang nantinya kita akan mendengarkan presentasi menyangkut rencana kegiatan tindak lanjut beliau, sehingga kita komunitas sekolah ini pun dapat mengembangkan diri juga mampu meniru semangat beliau dalam mengembangkan kemampuan diri berdasarkan mata pelajaran yang kita ampu masing-masing. Harapan saya Bapak Franciscus Galawika dapat menyelesaikan semua kegiatannya, semua kompetensi guru yang akan beliau dapatkan dengan baik dan hasil yang memuaskan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Franciscus Galawika karena beliau telah membawa kita semua berperan aktif dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah berperan aktif mendukung dan memberi semangat motivasi kepada rekan guru dalam mengikuti kegiatannya, serta
pula kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik dalam mensukseskan kegiatan ini. Permohonan maaf saya sampaikan kepada kita semua jika dalam sambutan saya ada kesalahan yang saya ucapkan atau saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya pemaparan rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK. Kepada Bapak waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu guru dan pengurus OSIS yang berkesempatan hadir, saya minta izin untuk memaparkan ini dengan sambil duduk. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru dan pengurus OSIS yang berkesempatan hadir, di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut dari kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK yang saya ikut sejak dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Jadi di sini jenis kegiatannya itu lomba senam kreasi profil pelajar Pancasila antar kelas. Ada pertanyaan pemantik, pernahkah Bapak dan Ibu guru membayangkan dalam suatu proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai peran? Pertanyaan yang kedua, pernahkah Bapak dan Ibu melihat atau menemukan siswa yang suka atau hobi berolahraga tetapi hanya dapat menjadi penonton dalam proses pembelajaran PJOK? Baik, kegiatan ini saya akan lakukan dalam bentuk Sport Education Model atau yang disingkat SEM. SEM ini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang memberikan pengalaman nyata atau langsung kepada peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan suatu program yang berdampak pada peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Jadi selain menjadi peserta atau pemain, siswa juga mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, menjadi wasit, ofisial, jurnalis, dan analisis pertandingan. Jadi dalam kegiatan SEM ini, guru tidak terlibat sebagai pemeran utama. Di sini siswa yang terlibat sebagai peran utama, guru hanya sebagai fasilitator. Latar belakang dari kegiatan ini adalah lomba senam profil pelajar Pancasila di akhir semester merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep Sport Education Model dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya saja perlombaan, namun sebagai wahana untuk yang pertama menerapkan prinsip Sport Education Model. Nah, di sini peserta didik diajarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti siswa sendiri membentuk tim, merencanakan program, kepemimpinan, dan evaluasi. Yang kedua, membentuk karakter. Melalui tema profil pelajar Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi. Peserta didik dapat mengembangkan berbagai kompetensi seperti keterampilan motorik, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama dalam tim. Yang keempat, menghubungkan teori dan praktek. Jadi kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktek nyata dalam mengelola sebuah proyek olahraga.
Yang berikut, tujuan dari program ini melalui pembelajaran Sport Education Model, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan yang teratur. Yang kedua, melalui pembelajaran SEM, kegiatan fisik dalam senam akan berkontribusi dalam peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani. Minta maaf yang ketiga, peserta didik bebas berkreasi, merancang koreografi yang unik dan menarik. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Kegiatan ini juga mempunyai capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan. Capaian yang pertama itu keterampilan olahraga, meningkatkan kemampuan motorik, fleksibel, kekuatan, daya tahan, kelenturan dan kelincahan, menguasai teknik dasar dan lanjutan dalam senam irama, mampu menciptakan koreografi senam yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, keterampilan sosial, bekerja sama dalam tim secara efektif, mengkomunikasikan ide dan gagasan yang jelas, menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Lalu yang ketiga, keterampilan kognitif, menganalisis dan memecahkan masalah dalam merencanakan dan melaksanakan lomba, mengevaluasi kinerja diri dan tim secara objektif. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tak terduga. Yang keempat, karakter, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tema moral. Yang kelima, pemahaman konsep Sport Education Model, pemahaman prinsip-prinsip dasar dalam Sport Education Model seperti perencanaan, organisasian, pemimpinan, dan evaluasi. Dan yang terakhir, menerapkan konsep Sport Education Model dalam konsep nyata. Langkah-langkah pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pengurus OSIS yang berkesempatan hadir. Jadi untuk langkah-langkah pembelajaran, di sini yang pertama pembentukan tim. Pembentukan tim ini penting. Kemudian yang kedua, perencanaan. Menentukan tema sesuai dengan profil belajar Pancasila. Buat jadwal latihan yang realistis. Rencanakan koreografi yang menarik sesuai dengan kemampuan tim. Siapkan kostum dan perlengkapan yang dibutuhkan. Susun rencana anggaran biaya apabila diperlukan. Pelaksanaan latihan secara teratur dan konsisten. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada semua tim. Ajak semua tim untuk saling membantu dan bekerja sama dalam tim. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan tim. Yang keempat, evaluasi. Melakukan penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kumpulkan umpan balik dari peserta didik, pelatih dan penonton. Lakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Yang keempat, kelima, penutup. Adakan upacara penutup untuk memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi. Lakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Struktur program dan kemitraan dalam komunitas belajar. Yang pertama, ini program masuk dalam co-kurikuler. Lalu yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah seluruh peserta didik dari kelas 7 sampai kelas 9. Waktu kegiatan dilaksanakan setiap akhir semester. Ini setelah ujian semester. Penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah. Komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah guru PJOK, bermitra dengan guru matematika, guru TIK yang berperan dalam pengarahan, IT dan publikasi, guru seni budaya dan prakarya sebagai dewan juri. Yang keenam, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dan kepanitiaan. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah.
Nah, terkait kapasitas ini, kita berbicara tentang kekuatan aset yang dimiliki oleh lembaga kita. Itu yang pertama, aset manusia. Memiliki kepala sekolah dan rekan guru, tenaga pendidikan yang berjumlah 15 orang. Kita banyak ini. Yang kedua, aset finansial. Sekolah kita memiliki sumber dana, baik dari BOS maupun dari komite. Yang ketiga, peserta didik yang berjumlah 34 orang. Masing-masing kelas akan mengirim perwakilan sesuai dengan minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, juri, penonton, dan pelatih. Yang keempat, sekolah memiliki halaman atau ruang yang memadai untuk kegiatan. Dan yang kelima, memiliki kelengkapan IT sebagai media pendukung untuk mendokumentasikan kegiatan. Lalu yang keenam, sarana dan alat olahraga tersedia dalam pertandingan dan perlombaan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini ada tantangan yang pasti akan kita hadapi. Di tantangan yang pertama, pengelolaan waktu dapat mempengaruhi penyelenggara. Tantangan yang kedua, faktor alam atau cuaca. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen tim. Lalu yang keempat, motivasi dari peserta. Bagaimana kita mengatasinya? Solusinya yang pertama, penjadwalan yang efisien. Lalu yang kedua, pindah lokasi. Apabila cuaca tidak bersahabat, maka kita pindah ke dalam ruangan. Lalu yang ketiga, komunikasi secara terbuka dan segera menangani konflik dalam tim. Yang keempat, memberikan motivasi. Yang berikut, rencana evaluasi. Dalam pembelajaran SEM, kapan harus dievaluasi? Yang pertama, tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan sport education model. Lalu yang kedua, umpan balik dari murid, yakni dengan mengumpulkan pendapat dari hasil refleksi. Yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan SEM. Lalu yang keempat, evaluasi kinerja tim dalam melaksanakan kolaborasi dalam pembelajaran SEM. Lalu yang kelima, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya menyampaikan kepada pengurus OSIS mengapa kalian juga harus hadir dalam kegiatan pemaparan ini. Karena kalian nanti akan mengkoordinir teman-teman dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Kala. Mari kita berikan tepuk tangan untuk penonton. Kita masuk ke acara berikut adalah usul dan saran. Usul dan saran untuk kegiatan tindak lanjut dari pengembangan kompetensi guru mata pelajaran PDOK. Pada kesempatan ini saya memberikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Ibu guru dan para pengurus OSIS untuk memberikan saran atau usul kepada pemateri. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu Wakasek Guru, Bapak, Buati, Bapak Ibu Guru, dan adik-adik yang saya hormati. Terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Franciscus tadi, kita sudah mendengarkan ada pelaksanaan lomba senam yang harus dilakukan di setiap akhir semester. Sekarang kita sedang melaksanakan ujian di hari keempat. Tersisa 2 hari lagi untuk melaksanakan ujian semester. Oleh karena itu,
saran dari saya di hari Sabtu nanti Pak Gala bisa menyampaikan kepada teman-teman pengurus OSIS yang bertugas mengkoordinir perlombaan ini, sehingga 1 minggu setelah ujian ini kegiatan perlombaan ini segera dilaksanakan supaya output dari tindak lanjut ini bisa tercapai. Kalau tidak, maka kita tidak punya kesempatan lagi untuk mengadakan perlombaan di akhir semester ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Dewi. Bagaimana saran dari Ibu Dewi kepada pengelola waktu dan kesempatan saya? Baik, terima kasih Ibu Dewi atas sarannya. Jadi ini merupakan rencana tindak lanjut yang harus kita laksanakan. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Maka ketika hari Sabtu saya akan mengumpulkan pengurus OSIS untuk bersama-sama berdiskusi terkait kegiatan ini. Kegiatan ini harus kita jalan karena ini bentuk implementasi nyata dari kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana pengurus OSIS, ada usul dan saran? Ketua OSIS, ada usul dan saran? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari pengurus OSIS bersiap untuk bekerja sama atas perlombaan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Ketua OSIS, semangat yang luar biasa untuk mendukung kegiatan ini. Kita telah sampai ke penghujung acara. Semoga apa yang kita dengarkan, materi dari Pak Gala, semoga bermanfaat dan dapat berdampak positif bagi Pak Gala, bagi kita semua dan bagi sekolah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah berpartisipasi beserta dengan pengurus OSIS. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya, dan saya minta maaf, saya sebagai MC jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dengan demikian acara diskusi kita siang hari ini. Assalamualaikum